Ya, ada pertanyaan yang bagus sekali masih seputar hak cipta, dan mungkin sebaiknya siapapun Anda, parents, siswa musik, guru musik atau siapapun perlu untuk mencermati sedikit, karena siapa tahu cepat atau lambat Anda akan berurusan dengan hal-hal semacam ini. Pertanyaannya sederhana tetapi bagus sekali. Saya sampai terhenyak dan terkejut. Pertanyaannya berbunyi begini. Pak, kalau misalnya arrangement, orang mengaransemen, kemudian aransemennya itu dijual. Orang mengaransemen, karya orang, lagunya orang, dan aransemennya itu dijual. Apakah dia harus bayar royalti kepada si komposer lagunya? Si pengaransemen ini apakah harus bayar royalti ke yang punya lagu asalnya? Jadi gampangannya misalnya begini. Lagunya pencipta A tadinya berbentuk band dengan vokal, kemudian diaransemen untuk keperluan piano solo ataupun gitar solo. Apakah si pengaransemen piano solo dan gitar solo itu harus izin atau bayar royalti ke pencipta lagu asalnya? Kalau di Eropa, saya katakan ini di Eropa ya, di Eropa, seluruh dataran Eropa, tidak. Pengaransemen tidak wajib memberitahu ataupun tidak wajib untuk bayar royalti ke yang punya lagu. Itu Eropa. Tidak. Di Eropa ketentuan semacam itu diatur oleh yang namanya Musician Union. Musician Union. Serikat para musisi. Ya, yang paling terkenal adalah Musician Union yang di British, di Inggris itu. Ya. Malah pengaransemen itu dapat royalti, karena di Inggris itu bukan saja komposernya, tetapi pengaransemen juga berhak dapat royalti. Kemudian musik editing, kayak film itu kan, film musiknya di musik orang dipotong-potong lah, hasil potongannya itu juga ada hak ciptanya. Jadi si pengaransemen kalau di Eropa ini ya tidak membayar kepada yang punya lagu, tapi malah yang pengaransemennya berhak mendapatkan royalti. Ya, dan ini Anda bisa lihat di ini di bukunya Rock School. Ya, Anda bisa lihat di bagian bawah itu. Di sini. Ya, saya bacakan. Copyright 2006 Birdsong Limited untuk lagunya. Kemudian this arrangement copyright di baris kedua. Itu 2022 di Birdsong Limited juga. Untuk keperluan di Amerika dan Kanada dikontrol secara administratif oleh Universal dan Polygram International. Ya, itu bukti bahwa untuk Eropa dan juga Amerika, pengaransemen tidak membayar royalti ke yang punya lagu, tapi malah dibayar royaltinya. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana jika di Indonesia? Kalau di Indonesia begini, kekayaan intelektual yang melekat dalam sebuah lagu atau musik adalah hak cipta. Ini pasal 40 ayat 1 huruf D. Pasal 40 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jenis ciptaan yang dilindungi dari sebuah lagu atau musik berdasarkan modul kekayaan intelektual tentang hak cipta milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri dari musik itu sendiri, lagu atau musik dengan teks, dan aransemen. Ya, jadi sebetulnya di pasal 40 ayat 1 huruf D Undang-Undang 28 2014 itu sama seperti di Eropa itu. Pengaransemen sebetulnya mendapatkan hak royalti. Ya. Sehingga perlindungan hak cipta dalam industri musik di Indonesia dibedakan menjadi hak cipta komposisi musik pasal 40 ayat 1 huruf D dan hak cipta rekaman suara penjelasan pasal 89 ayat 1 huruf B Undang-Undang Hak Cipta. Penjelasannya. Ya. Tapi khusus di Indonesia, mengaransemen lagu orang itu
harus izin. Harus izin. Dan ini sudah dicontohkan oleh saudara, saya tidak tahu bacanya itu Ariel apa-apa itu, dari Noah ketika dia mengaransemen lagunya Mas Guruh Soekarno Putra itu. Ya, beliau ini secara baik-baik dan layak dicontoh sowan ke sana mengatakan, Mas, lagunya mau kami aransemen dalam bentuk yang sangat berbeda dengan aslinya. Ya, itu kemudian bayar apa tidak tahu. Tapi kalau di Eropa itu free aransemen, kalau di Indonesia kena kewajiban untuk at least memberitahu kepada yang punya lagu. Ya, tapi Anda tidak perlu khawatir untuk membuat aransemen kayak misalnya lagunya apa namanya Once atau lagunya siapa terus dibuat di piano sebagai apa namanya aransemen untuk solo piano atau solo gitar itu harus bayar ke Once-nya. Tidak. Kita ini semangat dari undang-undang hak cipta ini bukan cuman hukum secara material, tetapi ada juga dimensi dan aspek moralnya. Jadi kalau Anda bikin aransemen untuk piano tunggal ataupun gitar solo, terus aransemen itu dijual, yakinlah penciptanya itu tidak akan menuntut Anda untuk bayar. Kenapa? Pertama, ini berbeda dengan Noah yang minta izin ke Mas Guruh ya. Ya, aransemen piano dan gitar dijual, duit berapa sih? Itu satu. Ya. Kedua, kita ini berurusan pencipta lagu itu, komposer itu manusia yang berbudaya. Kita bukan urusan dengan manusia-manusia yang only profit oriented, tidak. Karena dari dulu para komposer itu, pencipta lagu itu sudah tahu bahwa royalti ini adalah penghasilan ya, tetapi bukan nafkah. Nafkah pemusik yang utama apa ya? Gignya itu, manggungnya itu. Kalau komposer nafkah utamanya apa? Ya dia minta artis untuk membawakan lagunya, bukan dari royalti. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Meskipun di Indonesia itu mengaransemen harus izin. Yang utama izin, belum tentu bayar. Tapi kalau di Uni Eropa, free. Di dataran Eropa, free. Itu saja, semoga terang benderang dan menjadikan Anda untuk terus berkarya tanpa takut.